Ya pemirsa, sebuah lahan kosong milik Satlantas Polres Jember difungsikan untuk bercocok tanam sayur mayur, tanaman obat keluarga, dan kolam ikan. Lahan seluas 300 meter persegi ini, sistem penyiramannya berbasis Android, sehingga mempermudah proses perawatan dengan perintah suara menggunakan ponsel pintar dari jarak jauh. Sekelompok ibu bayangkari Polres Jember memanfaatkan lahan kosong untuk lahan bercocok tanam sayur mayur, tanaman obat, dan kolam ikan berbasis teknologi Internet of Things atau IoT. Adapun macam tanaman yang ditanam di pekarangan pangan lestari ini, mulai dari sawi, selada, tomat, terong, cabai, dan tanaman obat keluarga. Lahan seluas 300 meter persegi yang berada di belakang asrama anggota Polres Jember ini dimanfaatkan menjadi lahan produktif yang diaplikasikan dengan ponsel pintar dan internet untuk perawatan tanaman dan pemeliharaan kolam ikan. Sementara untuk fungsi kerjanya, menggunakan ponsel pintar yang sudah terhubung dengan piranti sensorik, Ibu Bayangkari dapat melakukan perintah suara untuk melakukan penyiraman tanaman dan pemberian pakan ikan, serta mematikan lampu dari jarak jauh. Jadi kita mengajak ibu-ibu untuk bisa menyediakan sayur-sayuran yang sehat untuk mereka gunakan di rumah, dan kita ajarkan di Taman P2L ini yang mereka nanti bisa terapkan di rumah gitu. Kecanggihannya seperti apa sih, Bu? Kenapa? Kecanggihannya. Kalau untuk kecanggihannya di P2L kami ini kita dibantu oleh Universitas Jember untuk adanya beberapa sensor di taman kami untuk penyemprotan tanaman, untuk pemberian pakan ikan, dan penyalaan lampu, dan gitu terus untuk pagar, semuanya itu menggunakan aplikasi Google Home. Selain memberi tambahan kecerdasan, penggunaan sistem sensorik atau Internet of Things atau IoT ini secara otomatis sangat berguna bagi lahan pertanian. Selain dapat mengontrol waktu penyiraman tanaman, juga dapat mengatur kelembapan suhu tanah saat musim hujan sehingga dapat mendeteksi kebutuhan tumbuh tanaman tersebut. Di pertanian ini banyak yang bisa kita lakukan otomatisasi dan bahkan kita beri kecerdasan tambahan. Contohnya penyiraman. Penyiraman itu dengan IoT selain bisa kita jadwal, bisa kita perintah dengan suara, juga bisa kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Contohnya, IoT bisa mendeteksi kelembapan tanah, sehingga penyiraman itu tidak seperti yang dilakukan dengan cara-cara tradisional itu sehari harus 2 kali dan lain sebagainya. Padahal tumbuhan ini mungkin di musim hujan ini justru butuh seminggu sekali penyiraman. Nah, itu gunanya IoT, bisa mendeteksi secara cerdas bagaimana kebutuhan tumbuh dari tanaman itu. Dengan inovasi Internet of Things atau IoT, diharapkan menjadi inovasi baru bagi jajaran pengurus Bayangkari untuk membantu produktivitas hasil bercocok tanam di masa pandemi COVID-19. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.